Shalom, renungan hari ini kedaulatan Allah. Bacaan Alkitab terambil di dalam Yosua pasal 6 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di dalam bagian ini kita melihat ada sesuatu hal yang unik. Ketika Tuhan yang membuat rencana, pasti tidak ada yang gagal. Tetapi kadang-kadang rencana Tuhan itu, strategi yang Tuhan buat tidak sesuai atau tidak masuk di akal kita. Dalam bagian ini, jikalau biasanya ketika orang berperang, ia harus bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain atau kepada negara-negara lain, mendukung supaya orang yang berperang ini memperoleh kemenangan. Tetapi justru bagi orang Israel, mereka tidak memerlukan yang namanya kerjasama dengan raja-raja. Karena kenapa? Karena Tuhan dari awal sudah memberitahukan bahwa Tuhan yang akan berperang untuk melawan orang Kanaan. Namun hal yang menurut saya tidak masuk di logika adalah ketika Tuhan mau berperang, justru Tuhan melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal manusia. Mengapa saya mengatakan demikian? Tuhan memerintahkan Yosua agar orang Israel mengelilingi tembok Yerusalem sebanyak 6 hari lamanya. Bagaimana mungkin hanya dengan mengelilingi tembok itu maka mereka akan memperoleh kemenangan? Bagaimana mungkin dengan mengelilingi tembok itu mereka akan berhasil? Tetapi ketika Yosua memberikan satu keyakinan dengan rencana Tuhan, maka akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Semua ini ada di dalam kedaulatan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebenarnya Allah bisa saja hanya menyentil orang Kanaan, mereka semua bisa saja langsung keluar atau bahkan bisa saja langsung musnah. Tetapi Tuhan masih saja memberi mereka kesempatan. Artinya apa? Orang Israel mengelilingi tembok itu berhari-hari. Jikalau mereka punya satu kasih kepada Allah, satu cinta kepada Allah, di dalam kesempatan itu harusnya mereka bertobat. Tapi justru tidak. Mereka justru makin ingin menyerang orang Israel dan mereka tidak menyerah. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita juga demikian. Kita tahu bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Tapi seringkali kita tidak menerima rencana-rencana Tuhan. Kadang kita berpikir, Tuhan, rencana ini tidak sesuai dengan rencana saya. Padahal Tuhan mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu yang tidak masuk akal di dalam pikiran kita, tapi disitulah justru Tuhan meminta kita untuk taat, untuk setia kepada Dia. Kita percaya bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini terjadi atas karena kedaulatan Tuhan. Kita harus mengalami penyakit, kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, kita mungkin sedang berjuang melawan rasa sakit saat ini. Semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Tetapi bagaimana dalam situasi itu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan berkata kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Artinya apa? Tuhan memberi janji kepada Yosua bahwa mereka pasti akan menang. Tetapi kemenangan itu hanya bisa diperoleh ketika ia setia kepada firman Tuhan, ketika ia setia kepada perkataan Tuhan, ketika ia taat dan melakukan seturut dengan rencananya Tuhan. Ikut rencananya Tuhan, bukan ikut rencananya saya. Jikalau dalam hidup ini kita ingin berhasil, kita ingin merasakan damai sejahtera, mari ikutlah di rencananya Tuhan. Jangan keluar di jalurnya Tuhan, tapi ikut perlahan. Memang sakit, iya. Menderita, iya. Tetapi Tuhan berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita. Ada Allah Roh Kudus yang selalu memimpin hidup kita.
Biarlah hidup kita senantiasa dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan ini.